Oke, halo semuanya. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan materi mengenai lingkaran, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kalian bayangkan saja ya, suatu titik dan suatu lingkaran, bagaimana sih kemungkinan kedudukan atau hubungan antara keduanya. Nah, jadi ada tiga kemungkinan ya. Jadi misalkan ada suatu titik, kita namanya koordinat adalah x1, y1, terhadap suatu lingkaran. Jadi ada tiga kemungkinan letaknya ya. Yang pertama, titik itu berada di dalam lingkaran. Jadi kalau titik itu berada di dalam garis lengkung lingkarannya, nah itu berarti titiknya ada di dalam lingkaran, seperti contoh gambar yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, titik terletak pada lingkaran, atau bahasa lainnya melalui lingkaran, tepat pada lingkaran. Jadi apabila titik itu tepat ada di garis lengkungnya ya, bisa garis lengkung di daerah yang mana saja. Itu titik disebut terletak pada lingkaran, seperti gambar nomor 2. Kemudian kemungkinan nomor 3, titik ada di luar lingkaran. Jadi seperti gambar nomor 3 ini, jadi ada suatu lingkaran, titik itu ada di luar garis lengkungnya. Oke, jadi ada tiga kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran: di dalam, pada, dan di luar lingkaran. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik itu ada di mana ya, tanpa kita perlu menggambar titik dan lingkarannya. Nah, jadi di sini ini ada banyak ya, tapi sebenarnya intinya sama saja. Jadi kan dalam suatu persamaan atau pertidaksamaan, pasti setidaknya ada dua ruas ya. Maksud saya dua ruas itu adalah seperti ini, misalkan yang pertama nih, yang ini ya, bentuk X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat kurang dari 9. Jadi yang ini adalah ruas kiri, dan R kuadrat ini ada di ruas kanan, dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan. Jadi ruas itu bisa dipisahkan oleh sama dengan atau tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang tinggal melihat ya, apabila hasil di ruas kiri atau nilai di ruas kiri itu lebih besar dari ruas kanan, maka titik itu akan ada di dalam lingkaran. Oke, selama persamaannya seperti ini ya. Nah, kemudian apabila nilai di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama, maka titik itu akan terletak pada lingkaran atau melalui lingkaran. Kemudian apabila setelah disubstitusi, uh, nilai di ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik terletak dari luar lingkaran. Nah, ada satu hal yang lupa saya sampaikan ya. Titik ini harus disubstitusi dulu atau dimasukkan dulu ke persamaan lingkaran. Ganti X dan ganti Y-nya dengan titik tersebut. Oke. Nah, itu penjelasan singkat bagaimana kita bisa menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Baik, contoh soal yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran. Nah, ini persamaan lingkarannya ya. Kemudian kita diberikan dua titik ini. Titik yang pertama adalah 4,2 dan titik kedua adalah 1,1. Nah, seperti sebelumnya, untuk mengetahui kedudukan titiknya, kita tinggal substitusi ya. Substitusi titiknya ke persamaan lingkaran. Jadi titik pertama itu 4,2, 4 adalah X-nya dan 2 adalah Y-nya. Kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sehingga akan menjadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 12 kali 2 dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi ini ada di ruas kiri ya, dan 0 ada di ruas kanan. Nah, kita tinggal hitung 16 tambah 4 kurang 16 tambah 24 kurang 12 sama dengan 0. Oke, 16 tambah 4 itu 20 kurang 16, 4 tambah 2, 4, 28 kurang 12, hasilnya adalah 16. Nah, 16 tidak sama dengan 0.
Dan 16 itu lebih dari 0. Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila nilai di ruas kiri lebih besar dari nilai di ruas kanan, maka titik 4,2 berada di luar lingkaran. Oke, gitu ya. Tinggal kita substitusi dan cek kondisinya seperti apa. Oke, saya lanjut ke yang B ya, 1,1. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Kita tinggal substitusi saja ke persamaan lingkarannya dan hitung hasilnya. Satu ini adalah X, yang ini Y, kita tinggal masukkan ke persamaan lingkaran ini lagi ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 12 kali 1 kurang 12 sama dengan 0. Oke, 1 tambah 1, 2, kurang 4, negatif 3, tambah 12, itu 9, kurang 12, negatif 3, tentu tidak sama dengan 0, dan negatif 3 kurang dari 0. Oke, nah karena hasil di ruas kiri kurang dari ruas kanan, terlebih kecil, maka titik 1,1 ada di dalam lingkaran. Oke ya, jadi gampang, tinggal substitusi saja dan cek nilainya bagaimana. Oke, ini pembahasan soal nomor 1, saya lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, diketahui titik A dengan koordinat n,7 ya, melalui lingkaran ini. Jika n lebih dari 0, nilai n yang memenuhi adalah, jadi ingat, melalui lingkaran. Jadi kalau melalui lingkaran, berarti titik A terletak pada lingkaran. Oke? Terletak pada lingkaran. Nah, karena terletak pada lingkaran, saat disubstitusi nanti nilai di ruas kiri akan sama dengan di ruas kanan. Oke, jadi kita tinggal substitusi saja nih. n,7 ke persamaan lingkaran x plus 1 kuadrat tambah y kurang 4 kuadrat sama dengan 18. Kita ganti x dan y-nya ya. N ini adalah x, 7 ini adalah y, sehingga ini menjadi n plus 1 kuadrat ditambah 7 kurang 4 kuadrat sama dengan 18. N plus 1 kuadrat kita jabarkan ya. N kuadrat plus 2N plus 1. 7 kurang 4 kuadrat itu 9 ya. 3 kuadrat 9. Kemudian 18 saya bawa ke ruas kiri menjadi negatif 18 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan N kuadrat tambah 2N 10 kurang 18 berarti negatif 8 kurang sama dengan 0. Nah, ini kita dapat persamaan kuadrat. Jadi untuk mendapatkan N-nya, salah satu cara kita bisa pakai form faktoran. Jadi faktornya adalah dua bilangan dikali hasilnya negatif 8, dijumlah hasilnya plus 2, berarti adalah plus 4 dan negatif 2. Oke, jadi kita dapat N plus 4 sama dengan 0, kita dapat N sama dengan negatif 4. Atau N min 2 sama dengan 0. Jadi N sama dengan 2. Oke, jadi ada ketentuan ya. Jika N lebih dari 0, berarti kita harus ambil N yang positif ya. Jadi yang menjadi jawaban adalah jadi N sama dengan 2. Karena ada ketentuan N harus lebih dari 0. Oke, ini pembahasan untuk contoh soal seperti nomor 2. Oke, jadi kalau melalui lingkaran, intinya titik itu terletak pada lingkaran dan gunakan konsep itu untuk menyelesaikan soalnya. Baik, saya lanjut ke soal nomor 3. Oke, diketahui titik T terletak di dalam lingkaran ini ya. Nilai A yang memenuhi adalah K. Jadi ingat konsepnya seperti sebelumnya, jadi jika titik itu terletak di dalam lingkaran,
maka nilai di ruas kiri akan kurang dari ruas kanan ya. Jadi kita tinggal substitusi saja dulu negatif 3, A kebersamaan lingkarannya. Baik, dengan negatif 3 itu sebagai X dan A itu sebagai Y. Sehingga ini akan menjadi negatif 3 kuadrat ditambah A kuadrat, karena Y-nya kita ganti dengan A ya. Tambah 10 kali negatif 3 kurang 4, Y-nya adalah A, kurang 11. Ingat, karena dia di dalam lingkaran, berarti ruas kiri kurang dari ruas kanan, atau menjadi kurang dari 0. Oke? Sehingga kita jabarkan dulu, 9 tambah A kuadrat kurang 30, negatif 4A kurang 11, kurang dari 0. Oke, sehingga ini kita dapatkan A kuadrat negatif 4A, 9 kurang 30 itu adalah negatif 21 kurang 11, berarti negatif 32 ya, kurang dari 0. Oke, sampai di sini kita mendapatkan pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi kita mencari A-nya dengan faktor. Oke, faktornya dua bilangan dikali hasilnya negatif 82, negatif 32, dijumlah hasilnya negatif 4, berarti negatif 8 plus 4 ya. Oke, nah sampai di sini kita abaikan dulu karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. A min 8 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 8. Kemudian A plus 4 sama dengan 0. Jadi A kita dapatkan sama dengan negatif 4. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke uji interval. Ingat, karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi gambar saja garis bilangan dulu. Bilangan yang lebih kecil akan kita taruh di di lebih kiri ya. Yang lebih kecil kan negatif 4. Kita masukkan negatif 4 ke garis bilangan, baru 8. Oke, jadi di sini diperhatikan, di garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Jadi daerah pertama dari negatif 4 ke kiri ya. Daerah kedua dari negatif 4 sampai 8. Daerah ketiga dari 8 ke kanan. Atau X atau lebih besar dari 8 dari kanan. Nah, sekarang kita tinggal mengecek ya nilai dari setiap interval. Cukup pilih salah satu saja. Kita akan uji ke sini ya. A kurang 8, A plus 4 boleh. Saya akan uji dengan yang gampang saja. Saya akan uji dengan 0 ya. Nah, 0 kan letaknya ada di daerah 2 ya. 0 itu terletak dari antara negatif 4 sampai 8. 0 terletak di antara daerah 2. Jadi kita intinya akan menguji daerah 2. Uji A sama dengan 0 ke sini. Jadi 0 kurang 8 kali 0 tambah 4. Kalian akan dapat negatif 8 kali 4. Negatif 8 kali 4 adalah negatif 8 dikali 4 adalah 32. Negatif 32. Oke, jadi intinya yang kita cari adalah sebenarnya hasilnya positif atau negatif gitu ya. Kita dapat hasilnya adalah negatif saat kita memasukkan 0 ke persamaan ini. Sehingga daerah 2 nilainya negatif. Nah, bagaimana dengan daerah 1 dan 3? Tanda ini akan selalu selang-seling ya. Sehingga di ruas kiri ya dia di daerah 1 dia plus, di daerah 3 dia plus, biar selang-seling ya, plus minus plus. Jadi selalu selang-seling tandanya selama tidak ada akar kembar. Jadi apa itu maksud akar kembar itu? Pelajari lagi persamaan kuadrat apa ya, karena terlalu panjang nanti kalau penjelasannya ke sana. Nah, sampai di sini kita sudah dapat nilai dari masing-masing daerah. Sekarang kita arsir yang positif atau negatif, itu kita lihat dari sini ya, dari soalnya. Ini adalah kurang dari 0. Yang kurang dari 0 adalah bilangan positif atau negatif?
jelas adalah bilangan negatif, maka kita akan arsir daerah yang negatif. Jadi jawabannya adalah daerah yang negatif atau daerah 2 ini. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah A lebih dari negatif 4 kurang dari 8. Oke, ini adalah hasil akhir dari contoh soal nomor 3. Jadi jawabannya ada di daerah nomor 2 ini kalau dibawa ke notasi menjadi seperti ini. Oke, itu jawaban untuk nomor 3 ya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kedudukan titik dan lingkaran. Semoga video ini bisa membantu dan untuk memahami materi dan mengerjakan soal. Sekian dan terima kasih.